Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma dan sifat Allah yang ke-49. Kali ini terkait dengan Al-Ba'is yang maha membangkitkan. Kata Al-Ba'is tidak ditemukan dalam Al-Quran baik sebagai sifat Allah maupun selainnya. Al-Quran menyebutkannya dalam beberapa bentuk kata yang menunjukkan pada Allah sebagai pelaku. Al-Ba'is berasal dari kata ba'atsa yang maknanya berkisar pada kebangkitan dari kubur, membangkitkan menuju suatu tempat, menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, atau mengutus seseorang. Imam Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa kata ini mengandung makna menggerakkan yang diam dan menampakkan yang bersembunyi. Allah Al-Ba'is adalah zat yang maha membangkitkan. Al-Quran menyebutkan beberapa bentuk kebangkitan yang dilakukan Allah. Pertama, Allah membangkitkan manusia dari tidurnya, sebagaimana disebut dalam ayat surat Al-An'am ayat ke-60 yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Yang kedua, Allah membangkitkan manusia dari alam kuburnya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Quran surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah apa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Yang ketiga, Allah membangkitkan atau menghidupkan hati yang sudah mati. Tentang hal ini Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122 yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Meskipun pemahaman mengenai Al-Ba'is terdiri dari 3 pengertian, namun para ulama cenderung memilih makna yang kedua, yakni Allah adalah zat yang membangkitkan manusia dari alam kubur di hari kiamat. Saudaraku, pesan hikmah yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Ba'is ini adalah, yang pertama, kita sebagai mukmin harus menumbuhkan dan membangkitkan semangat dan optimisme diri kita. Keyakinan terhadap Allah sebagai zat yang maha membangkitkan dapat menjadi sumber inspirasi untuk menumbuhkan semangat dan optimisme dalam menghadapi kehidupan dan menjalankan usaha. Yang kedua, sifat ini memotivasi kemajuan bagi orang lain. Kita sebagai mukmin harus ambil bagian untuk memotivasi orang lain untuk lebih maju. Dengan dijiwai semangat Allah Al-Ba'is, seorang mukmin bisa menjadi yang dapat memberikan sumbangsih dalam membantu orang lain untuk bangkit dan maju menjadi lebih baik. Saudaraku, Al-Ba'is ini harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan ini dengan cara tidak pernah berputus asa kepada rahmat Allah, antusias untuk merubah keadaan hidup menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas diri dengan memperdalam ilmu dan keahlian di bidang-bidang tertentu, bekerja keras dan meningkatkan produktivitas, mendayagunakan potensi diri untuk bisa membantu sesama yang tengah terpuruk atau kesusahan sesuai kemampuan yang ada. Pepatah Arab mengatakan, al-ghurmu bil gunni. Setiap keberhasilan memerlukan perjuangan, kerja keras dan pengorbanan. Dalam bahasa lain dikatakan no pain, no gain. Oleh karena itu maka kita perlu melakukan
empower ataupun kita nge-boost your potentiality. Artinya kita perlu membangkitkan potensi-potensi terbaik dalam hidup kita agar kita menjadi umat yang terbaik, menjadi mukmin yang terbaik, sehingga bisa membangkitkan semangat potensi pada diri orang lain agar semua berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku, perlu kita ingat bahwa beban emosi membuat pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan normal yang kita lakukan menjadi berat berlipat-lipat ganda. Karena itu, maka cintailah pekerjaan yang kita lakukan. Nikmati prosesnya. Rasakan bagaimana prosesnya itu berjalan dengan baik. Gali segala bentuk hikmah yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa berdoa. Insya Allah semua itu akan menjadi ibadah bagi kita. Dan kita akan memetik hasilnya. Yang mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat al-baiz ini bisa menjadi motivasi bagi diri kita untuk kita membangkitkan potensi-potensi terbaik kita dalam kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.